أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Ikhwah wa akhwat jamaah salat maghrib yang insyaallah ta'ala dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji syukur hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang terus memberikan nikmat demi nikmat kepada kita. Di antara nikmat yang sangat mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita yaitu adalah nikmatul thalabatul ilm, yaitu nikmat menuntut ilmu, di mana pada zaman kita ini adalah zaman-zaman yang penuh dengan ujian, zaman-zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan syahwat dan subhat, sehingga kesemuanya itu kita tidak akan bisa mampu menepis, mampu menjaga diri kita kecuali dengan ilmu agama dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita adalah masih dalam rangkaian babu nawaqidil wudu, bab yang berkaitan dengan pembatal wudu, yang mana pada pertemuan sebelumnya telah kita ingatkan terkait dengan pembatal wudu, yaitu sesuatu yang keluar dari dua jalur kubul dan dubur. Kemudian karena keluarnya darah haid atau darah nifas. Yang selanjutnya adalah yang berkaitan dengan zawalul aql, hilangnya akal karena tidur atau pingsan. Ini pun disebutkan oleh para ulama bukan termasuk dari pembatal wudu. Kemudian selanjutnya yang merupakan pembatal wudu adalah wa aklul lahmil jazur, makan daging unta. Kemudian yang selanjutnya adalah wa mashul mar'ati bi syahwah, menyentuh wanita. Nah, artinya di sini yang dimaksudkan dengan menyentuh wanita adalah yang membatalkan wudu adalah berhubungan suami istri, bukan sekadar bersentuhan atau dia menyentuh, itu bukan itu yang dimaksudkan. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama bahwasanya yang dimaksudkan di sini adalah al-jima, hubungan suami istri. Adapun secara umum bersentuhan ini terjadi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika sholat maka beliau menyentuh kaki Aisyah. Di sebagian riwayat Rasulullah sebelum pergi sholat dia mencium istrinya. Ini semuanya adalah menyentuh perempuan. Tapi nyatanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berwudu kembali. Nah ini. Kemudian kita masuk ke lanjutan dari selanjutnya adalah wa mashul farj, menyentuh kemaluan. Nah, ini juga dimasukkan oleh para ulama. Apakah menyentuh kemaluan ini wa mashul farji adalah merupakan pembatal wudu? Nah, ini juga dibahas. Kenapa dibahas bahwasanya menyentuh kemaluan adalah merupakan pembatal wudu? Karena adanya hadits Busrah bintu Sofwan. Ini haditsnya menjadi sandaran. Di mana hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Dan hadits ini
adalah hadits yang sahih, hadits yang sahih. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massah dzakarahu falyatawadda." Siapa yang menyentuh kemaluannya, maka falyatawadda. Maka disebutkan di sini adalah bentuk fil amr, adalah hendaknya dia berwudu. Perhatikan di sini. Perhatikan hadits ini, di mana di hadits Busrah bintu Sofwan disebutkan bahwasanya siapa saja yang menyentuh kemaluan dia, maka itu disuruh atau diperintahkan berwudu. Diperintahkan untuk berwudu. Dan ingat, hadits ini adalah hadits yang sahih, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini hadits yang pertama. Jadi antum cermati hadits ini. Kemudian hadits yang kedua, wajah hadits Talaq ibnu Ali. Talaq ibnu Ali, beliau menceritakan, ja'a rajulun, telah datang seseorang ka'annahu badui. Datang seseorang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti orang Arab Badui. Dia mengatakan, faqala ya Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ma tara fi rajulin massah dzakarahu fi shalah. Dia menyebutkan bahwasanya, ya Rasulullah, bagaimana kondisi seseorang tak kala dia menyentuh kemaluannya, baik di dalam sholat maupun di luar. Maka pertanyaan, qala wa hal huwa illa bid'atun minka. Nah, dari hadits ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertanyaan orang ini mengatakan, bagaimana kalau saya menyentuh kemaluan saya? Maka apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hal huwa illa bid'atun minka. Kamu menyentuh kemaluan kamu sama saja dengan menyentuh anggota tubuhmu yang lain. Nah, kalau kita pahami dari hadits ini, dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadits ini riwayat Imam An-Nasa'i, demikian pula Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Daud dan yang lainnya dengan hadits yang sahih. Di mana diterangkan di hadits Talaq ibn Ali, diterangkan ketika menyentuh kemaluan, Nabi memberikan perumpamaan sama dengan menyentuh anggota tubuh yang lainnya. Misalnya, saya sudah berwudu, saya sentuh tangan saya. Apakah itu membatalkan wudu? Dari sini tidak. Nah, ini jamaah diperhatikan di sini, pentingnya kita itu belajar. Kalau membaca sendiri, sehingga ini para ulama melarang itu dengan belajar agama dengan cara otodidak, baca buku sendiri. Kenapa? Karena kalau orang membaca buku sendiri tanpa dibimbing oleh seorang guru, maka dia akan memahami sendiri. Nah, ini lebih banyak kesalahannya daripada benarnya. Kalau contoh kita perhadapkan dengan dua hadits ini, contohnya dari hadits Busrah bintu Sofwan diterangkan, siapa yang menyentuh kemaluannya disuruh berwudu, berarti batal wudunya. Di hadits Talaq ibn Ali, seseorang bertanya, bagaimana ketika saya menyentuh kemaluan saya, apakah batal wudunya atau tidak? Maka Nabi mengatakan, kalau kamu menyentuh kemaluan sama dengan menyentuh anggota tubuhmu yang lain. Artinya berarti tidak batal. Nah, ketika terjadi begini, kira-kira bagaimana? Kalau satu haditsnya lemah, dhaif, tidak ada masalah, aman. Masalahnya ketika dua hadits ini sahih. Satu mengatakan berwudu, satu mengatakan tidak. Kira-kira bagaimana kalau begini jamaah? Kita mau mengatakan, oh ini yang benar, ini juga haditsnya sahih. Tidak mungkin hadits itu bertentangan kalau haditsnya sahih. Yang akan bertentangan adalah ketika satu haditsnya tidak sahih, satu bertentangan, selesai. Kalau ini
pemahaman kita pasti bertentangan yang kita pahami. Satu memerintahkan berarti batal, satu tidak berarti tidak batal. Yang mana saya mau kerjakan, ini atau yang ini? Maka datanglah kaidah dalam para ulama, metode ketika terjadi dua hadis yang konteksnya bertentangan, kayak berseberangan, satu mengatakan iya, satu mengatakan tidak, maka ada namanya thariqatul jama', ada namanya bentuk kompromi. Hadis ini adalah dikompromikan. Nah ini, tapi pun komprominya juga, ini bukan kita yang mengkompromikan, tetap dari kalangan para ulama. Maka kesimpulan yang kita dapatkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, wal khulasatu fi hadhil mas'alati, kesimpulan dari masalah ini, satu hadis mengatakan batal, satu hadis mengatakan tidak, adalah bentuk thariqatul jama' bainal hadisain, adalah mengkompromikan antara dua hadis. Karena tidak boleh kita membuang satu hadis mengambil yang satunya. Nah, maka beliau di sini menyebutkan kesimpulannya adalah anna hadits Busrah bintu Sofwan yang mengatakan batal wudunya ketika menyentuh kemaluan, ini adalah perkara ini dibawa tentang sunnahnya berwudu. Ini kata beliau. Jadi disunnahkan berwudu ketika menyentuh kemaluan karena adanya hadits Talaq Ibnu Ali. Kalau seandainya tidak ada, maka itu harus. Tapi karena ada hadits yang lainnya, maka hasil kompromi yang diterangkan oleh para ulama menjelaskan bahwasanya ketika menyentuh kemaluan disunnahkan untuk berwudu. Tapi kalau seandainya dia tidak berwudu, wudunya tetap syah. Wudunya tetap syah. Ini wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jadi kata beliau, annal insan, bahwasanya manusia, idza massa dzakarahu istahabbalahu al-wudu mutlaqan sawa'un kana bi syahwatin aw bi ghairihi. Jadi kata Syekh di sini, kesimpulannya bahwasanya apabila seseorang menyentuh kemaluannya, maka disunnahkan dia berwudu lagi secara mutlak. Apakah dia sentuh dengan syahwatnya atau dengan tanpa syahwat, sunnahnya berwudu kembali. Adapun berkaitan dia membatalkan wudu, tidak. Menyentuh kemaluan, tidak. Ini kata para ulama rahimahullahu ta'ala. Selesai ya terkait dengan masalah menyentuh kemaluan. Ini menyentuh kemaluan sendiri. Gimana kalau kita menyentuh kemaluan orang lain? Kira-kira batal atau tidak? Ya jangan terlalu dalam pemikirannya ya. Artinya di sini adalah kita punya anak. Ketika dia buang air kecil, buang air besar, kita cebokin, pastikan menyentuh kemaluan dia. Maka pertanyaannya sekarang, ketika kita menyentuh kemaluan orang lain, apakah batal wudu kita atau tidak? Kalau kemaluan sendiri, tidak. Tapi disunnahkan berwudu. Nah, kalau menyentuh kemaluan orang lain, akan diterangkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Mughni. Beliau menerangkan bahwasanya terkait dengan menyentuh kemaluan orang lain, beliau mengatakan la yanqudul wudu li'annahu la nassa fihi. Dia tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena tidak ada dalil sama sekali. Tidak ada dalil sama sekali. Ini kata beliau rahimahullahu taala. Demikian pula yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam masalah ini. Karena kalau seandainya ada keterangan hal itu adalah perkara yang membatalkan, maka otomatis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti menjelaskannya. Kenapa? Ada kaidah yang diterangkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, tarkul bayan inda waqtil haja la yajuz. Meninggalkan penjelasan di saat dibutuhkan itu tidak boleh. Maka tentunya ini adalah perkara yang dibutuhkan dari zaman ke zaman, baik di zaman Rasulullah ataupun di zaman kita ini. Tetapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak uraikan, tidak jelaskan?
bahwasanya itu membatalkan wudu. Sehingga kata Imam Ibnu Qudamah tidak membatalkan. Kenapa? Tidak ada dalil sama sekali. Tidak ada dalil, tidak ada keterangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal perkara seperti ini. Selesai terkait dengan masalah menyentuh kemaluan. Jadi selesai kesimpulannya, menyentuh kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain tidak membatalkan wudu. Walaupun disunnahkan untuk berwudu kembali. Nah, keterkaitan dengan ini juga mungkin bisa kita ingatkan bagaimana kalau menyentuh najis. Misalnya kita cebokin anak kita, atau dia kencing di lantai kita, lap, ternyata mengenai tangan kita. Pertanyaannya sekarang, menyentuh najis apakah membatalkan wudu atau tidak? Karena dia najis. Nah, perhatikan ya, najis dengan menyentuh, dengan membatalkan wudu adalah kata para ulama amru syai', butuh didetailkan permasalahan, dua permasalahan yang berbeda. Para ulama dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang membatalkan wudu. Ini jadi menyentuh kemaluan, kesimpulannya tidak membatalkan al-may bil wudu. Siapa yang memandikan mayit maka hendaknya dia berwudu. Tetapi keterangan ini adalah tidak ada hadits yang sahih. Maka itu kesimpulannya, bahwasanya orang yang memandikan jenazah pun tidak ada kewajiban untuk berwudu. Tidak ada. Apalagi mandi. Jadi tidak ada kewajiban mandi ataupun berwudu, tidak ada setelah memandikan jenazah. Dengan ketentuan dia sudah berwudu sebelumnya, sebelum melaksanakan sholat jenazah. Maka ini selesai terkait dengan pembatal wudu. Jadi saya simpulkan, yang merupakan pembatal wudu itu adalah keluarnya sesuatu dari dua jalur depan dan jalur belakang. Tentunya setelah kita uraikan pada pertemuan sebelumnya terkait yang ada dalilnya. Adapun yang tidak bisa kita terangkan bahwasanya dia membatal wudu. Kemudian yang kedua adalah pembatal wudu keluarnya darah haid dan nifas. Yang ketiga adalah makan daging onta. Yang keempat adalah dengan berhubungan suami istri. Hanya ini yang diterangkan oleh para ulama. Jadi 4 yang membatalkan wudu. Adapun menyentuh kemaluan tidak, menyentuh perempuan tidak, memandikan jenazah tidak, tertidur juga kata para ulama tidak. Hanya disunnahkan untuk berwudu. Nah, ini jadi yang membatalkan wudu cuma ini. Membatalkan wudu. Ini wallahu taala alam bisawab. Nah, akan dengan ini selesailah pembahasan tentang seputar pembatal wudu. Wallahu taala alam bisawab. Saya kira itu. Sebelum kita lanjut, ada yang ingin tanyakan seputar ini yang membatalkan wudu. Mungkin ada yang pernah dengar ini membatalkan wudu atau tidak? Ada yang ingin bertanya? Fadhal. Apakah boleh berwudu lagi? Iya. Iya. Nah ini, jadi pada pertemuan lalu telah kita uraikan, sebutkan bahwasanya orang yang mandi junub, maka dari mandi junub itu bisa langsung dipakai sholat, walaupun tanpa berwudu. Tetapi dengan catatan tidak ada yang membatalkan mandi junubnya, misalnya buang angin, buang air kecil, kecuali masih dalam proses mandi junub, dia buang air kecil atau buang angin, berarti ini masih dalam proses. Tapi kalau selesai mandi junub baru buang air besar ataupun air kecil atau buang angin, sudah berarti batal. Berarti dia harus berwudu lagi. Bahkan mandi biasa, misalnya kita mandi di pagi hari, tak mau pergi kerja, mandinya dengan alasan, dengan tujuan untuk mengangkat hadas, maka itu pun boleh dipakai sholat. Misalnya mau sholat duha, bisa.
walaupun tidak berwudu lagi. Dengan tujuan, karena ini tujuannya wudu adalah untuk mengangkat hadas atau untuk sholat. Wallahu ta'ala bissawab. Saya kira. Iya. Nah, pertanyaannya, kita mandi junub tidak niat wudu, apakah boleh dipakai sholat? Karena mandi junub itu niatnya kita adalah mengangkat hadas. Nah, itu di awal pembahasan telah kita uraikan bahwasanya tujuan mandi junub, tujuan wudu adalah mengangkat hadas. Maka kapan itu tujuannya? Sudah, maka itu mencukupi karena untuk mengangkat hadas. Dan setiap orang mandi junub itu tujuannya untuk mengangkat hadas, sehingga dibolehkan untuk berwudu. Kalau tidak mau berwudu ya, tapi kalau mau berwudu lagi juga tidak dilarang. Ini wallahu ta'ala bissawab. Ya, saya kira itu. Sudah ya? Kita lanjut ke tata cara mandi junub. Kata beliau, babu ma yujibul ghusla wa sifatuhu. Bab apa saja yang mewajibkan mandi. Nah, ini. Hal-hal yang mewajibkan mandi bagi seseorang dan bagaimana tata cara mandi junub. Nah, lihat. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, wa yajibul ghuslu min. Nah, ini wajib mandi gara-gara satu, al-janabah, karena junub. Dan sebab terjadinya junub ini satu, kata beliau, inzalul mani biwata'in au ghairihi. Keluarnya air mani disebabkan karena berhubungan suami istri. Maka itu otomatis wajib mandi. Ini yang pertama, junub adalah karena berhubungan suami istri. Nah, ini jelas sebagaimana dari hadits Ummu Salamah riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian selanjutnya, karena ini disebutkan dari hadits Abi Sa'id Al-Khudri sebelumnya riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya mandi itu disebabkan karena air. Adanya air maka mandi. Nah, ini disebabkan karena keluarnya air maka dia mandi. Juga dari hadits Ummu Salamah radhiyallahu an riwayat Imam Muslim tentang masalah mimpi. Jadi kata beliau, hal alal mar'ati minal ghusli idzah talamat. Apakah wajib bagi seorang perempuan yang mimpi basah untuk mandi? Qala na'am, kata Rasulullah, iya. Idza ra'atil ma', jika dia mendapatkan air. Ternyata dia mimpi basah, bangun tidur terdapatkan basah. Dan dia mimpi malamnya, berarti dia junub. Berarti dia mandi junub. Nah, ini wallahu ta'ala alam bissawab. Ini yang pertama, karena keluarnya air mani disebabkan karena berhubungan suami istri, maka itu wajib mandi junub. Itu penyebab yang pertama. Yang kedua atau selanjutnya, au ghairihi, atau selain dari berhubungan suami istri disebabkan karena bermimpi. Karena mimpi basah, misalnya bermimpi. Ini jelas dari hadits Ummu Salamah yang telah kita sebutkan riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ketika itu Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak malu dari kebenaran. Ini artinya ini perempuan malu-malu bertanya. Sama kasusnya dulu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dia adalah laki-laki yang mazza'an, yang banyak keluar air madinya. Baru dia menantunya Nabi, dia mau tanya ke Nabi malu-malu. Ini bahaya menantuku ini. Nah, itu perasaan dia atau anggapan dia. Maka dia suruh temannya, kamu yang tanya ke Nabi, bagaimana kalau ada orang yang
syahwatnya sering muncul, sering naik, sering keluar air madinya karena syahwat. Nah, suruh temannya ini, langsung Ummu Salamah dia tanya. Maka ketika itu ditegur sama Aisyah, kau ini mempermalukan perempuan. Maka dia mengatakan, innallaha la yastahi minal haq, sesungguhnya Allah itu tidak malu dari kebenaran. Maka dia bertanya begini, hal alal mar'ati minal ghusli idahum ihtalamat, apakah tetap diwajibkan mandi bagi perempuan jika dia mengalami mimpi basah? Jadi perempuan juga itu mengalami mimpi basah sama laki-laki. Maka ini dia tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jawaban Rasulullah adalah na'am idza ra'atil ma', iya ketika engkau mendapatkan air basah. Sebelumnya wala yadhkuru ma yara rajulu fil manam. Ini dia. Kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, perempuan itu mengalami apa yang dialami laki-laki ketika dia bermimpi. Artinya perempuan juga mengalami mimpi basah. Maka ketika itu fatara min nafsiha ma yara rajulu min nafsihi, maka dia melihat dirinya sama yang dia lihat pada laki-laki. Maka faqalat Aisyah ya Umma Sulaim. Nah, maka ketika itu Aisyah malu-malu. Langsung dia mengatakan, ya Ummu Sulaim, nadahtin nisa, kau menghina perempuan. Artinya dia membuka rahasianya. Ini membuat malu perempuan. Maka disebutkan taribat yaminu, celaka engkau. Itu istilah ungkapan orang ya. Ungkapan orang Arab. Celaka kau. Kenapa begini? Kenapa kau ceritakan begini? Nah, itu biasa ungkapannya orang sana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Aisyah, maka Rasulullah ketika itu mengatakan kepada Aisyah, beliau mengatakan, bal anti taribat yaminuk, bahkan engkau yang celaka. Nah, itu dibalik seperti itu kata Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, na'am fal yaktasil ya Umma Sulaim idza ra'atil ma idza ra'at zakah, maka iya mandi jika engkau mendapatkan itu. Nah, artinya di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kesimpulan begini. Ketika seseorang mimpi di malam hari, maka ada kesimpulan yang disebutkan oleh para ulama, apabila seseorang bermimpi mimpi basah di malam hari, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia yakin bangun tidur dia mendapatkan air basah di pakaiannya, dan di malam harinya dia ingat bahwasanya dia telah bermimpi, maka kalau begitu wajib mandi. Ini dia. Jadi ada orang yang dia bangun tidur, ternyata bangun tidur dia dapatkan basah di pakaiannya. Dia dapatkan basah di pakaiannya dan diingat di malam harinya dia mimpi basah, maka wajib mandi. Wajib mandi. Yang kedua, apabila seseorang terbangun bangun dari tidurnya, kemudian dia mendapatkan basah di pakaiannya, tapi tidak ingat bahwasanya dia mimpi. Ingat ini, dia dapat basah tapi tidak ingat mimpi. Maka para ulama mengatakan begini, air basahan ini butuh dilihat, jangan sampai dia ngompol. Jangan sampai dia ngompol. Ya, maka kalau dia ngompol, ya tentunya butuh dibersihkan, tapi tidak wajib mandi. Ternyata diperiksa, ternyata itu adalah air mani yang keluar, walaupun tidak mimpi malamnya, tapi dapatkan basah, maka wajib mandi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang melihat dirinya di malam hari mimpi basah, bangun tidur di pagi hari atau sebelum subuh, ternyata dia tidak dapatkan basah, tidak ada, seperti biasa kering, wajib mandi atau tidak? Tidak. Karena Rasulullah mengatakan idza ra'atil ma, engkau wajib mandi ketika mendapatkan air. Kalau tidak, la ghusla alaih, tidak wajib mandi. Perhatikan di sini.
Walaupun dia mengalami mimpi, dia tahu persis mimpi, bangun tidak ada basahan, maka tidak wajib mandi. Ini wallahu taala a'lam bishawab, kesimpulan dari apa yang diterangkan oleh para ulama rahimahullahu taala. Dan ada juga yang keempat yang disebutkan oleh para ulama, ada orang yang bermimpi, dia mimpinya ini diterangkan bahwasanya dia mimpi seperti keluar air maninya, dia rasakan keluar. Tapi ternyata ketika dia terbangun tidak mendapatkan apa-apa. Padahal dia yakin, dia lihat dirinya mengalami hal tersebut, tapi setelah bangun tidur tidak mendapatkan apa-apa, maka para ulama mengatakan sepakat tidak ada kewajiban mandi, tidak ada kewajiban mandi. Nah, itu yang kita dapatkan dari kondisi atau keadaan dari kondisi junub. Ini jadi sebab diwajibkannya mandi seseorang karena keluarnya air mani, apakah karena berhubungan suami istri atau karena mengalami mimpi basah. Terus yang kedua, junub ini tadi hubungan suami istri, keluar air mani wajib mandi, atau mimpi keluar air mani wajib mandi. Terus yang kedua, penyebab junub adalah au biltiqai al-khitanain, ketemunya dua yang disunat. Sekedar ketemu wajib mandi, walaupun tidak ada air. Nah, ini kasarnya timba masuk ke sumur, tapi timbanya tidak ada airnya, maka wajib mandi. Inilah kata para ulama, biltiqai al-khitanain, ketemunya dua yang disunat, maka wajib mandi. Walaupun tidak sampai mengeluarkan air mani, maka tetap diwajibkan mandi. Ya wallahu taala alam bisawab. Ini yang kita dapatkan dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diterangkan dari hadits Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana diterangkan dari hadits ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa baina syu'abiha al-arba wa massal khitan al-khitan faqad wajabal ghuslu. Jika sudah ketemu yang disunat dengan yang disunat, wajib mandi. Itu, ini salah satu yang menyebabkan wajibnya mandi, karena ketemu dua yang disunat. Wallahu taala a'lam bissawab. Juga dari hadits Abu Hurairah, kalau ini lebih jelas. Kalau tadi adalah ketemu dua yang di khitan, ketemu dua itu sudah menyebabkan wajib mandi. Dalam riwayat Imam Muslim, kata beliau, wa illam yanzil, walaupun tidak sampai keluar air, yang penting ketemu sudah. Dari hadits Aisyah riwayat Imam Muslim juga diterangkan, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anir rajul yajma'u zaujaha, tentang seseorang yang berhubungan suami istri, walakin, nah ini agak, tapi karena hadits ya saya bacakan saja ya. Dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin yantufu qabla al-inzal hal yajibul ghusl. Jadi ada seseorang yang berhubungan suami istri, jadi timba ini masuk ke sumur, sebelum ambil air dia langsung tarik kembali. Ini kalau yang sudah menikah paham ini. Ya, dia keluarkan timbahnya dari sumurnya, padahal belum dapat air. Nah, ini kata beliau, apakah diwajibkan mandi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Aisyah tu indah, dan Aisyah di sampingnya. Jadi Rasulullah menjawab ini, Aisyah ada di sampingnya. Qala inni la'af'alu dzalika ana wa hadhihi thumma naktasilu. Kata Rasulullah ketika itu Aisyah di sampingnya, saya lakukan itu bersama yang dengan ini.
Kata Rasulullah, saya melakukan seperti itu bersama dengan yang ini. Kemudian kami mandi. Nah, dari ini jelas kapan ketemu yang disunat walaupun tidak sampai lam yanzil, tidak keluar air, tetap wajib mandi. Yang penting sekedar ketemu, maka itu sudah diwajibkan mandi. Ada yang pernah bertanya begini, gimana kalau dia ketemu tapi ketemu yang disunat ini ketemu tapi ketemunya bukan dengan kondisi halal, tidak halal. Apakah tetap wajib mandi atau tidak? Maka ini dibahas oleh para ulama, tetap walaupun yang halal atau yang tidak halal tetap sama hukumnya. Tetap sama hukumnya dalam aturan Islam. Wallahu taala alam bissawab. Yaitu yang kita dapatkan dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah habis waktu, masih ada. Ya ini ya. Jadi penyebab terjadinya atau diwajibkannya mandi salah satu diantaranya adalah junub. Sebab junub ini, itu yang kita sebutkan tadi, karena berhubungan suami istri, atau karena mimpi basah, ataukah ketemunya yang di khitan. Kemudian atau ada yang bertanya, karena ini masih panjang ini perjalanan. Ada yang ingin bertanya sampai di sini? Jangan dulu bertanya mandi junub ya, karena pembahasannya akan datang insyaallah. Kita kerjakan dulu apa yang kita pahami selama ini. Kita kerja dulu itu. Mandi junubnya nanti kita uraikan tata cara mandi junub. Ada yang ingin bertanya seputar ini? Yang penting jangan tanya masalah ketemunya dua yang di khitan. Wah, ini bahaya. Jadi artinya penyebab terjadinya mandi junub salah satunya ini. Yang kedua adalah wa khuruju damil haidi wan nifas. Selesainya darah haid dan darah nifas. Itu wajib mandi bagi wanita. Kalau selesai masa haidnya, maka dia mandi. Selesai masa nifasnya, wajib mandi. Ini Allahu ta'ala bisawab, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wala taqrabuhunna, jangan kalian dekati wanita-wanita yang mengalami haid dan nifas hatta yatohurna, sampai dia suci. Fa idza tatahharna, kalau dia sudah suci, dia sudah mandi, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau sudah suci silahkan datangi tempat yang Allah perintahkan untuk didatangi. Nah, ini jelas dari idza tasalna, mereka telah mandi. Ini wallahu ta'ala alam bissawab. Ini selesai ya terkait dengan masalah ini. Saya kira itu wallahu ta'ala alam bissawab. Ya, saya kira ini. Jadi ini dua yang kita sebutkan ya terkait dengan masalah selesai dari penyebab wajibnya mandi karena keluarnya karena junub, yang kedua karena selesainya haid dan nifas. Haid dan nifas. Adapun pembahasan terkait masalah istihadah itu telah kita singgung secara singkat, bahwasanya perempuan yang mengalami keputihan atau keluar darah istihadah itu tidak ada kewajiban mandi. Yang ada adalah berwudu setiap mau sholat dan dia bersihkan tempat keluarnya darah, dan akan datang uraiannya seputar masalah haid dan nifas, insyaallah akan datang pembahasannya. Ya, saya kira ini yang mungkin saya bisa sebutkan insyaallah taala. Wallahu taala alam bissawab. Ini masih ada beberapa hal yang mewajibkan mandi, nanti kita sebutkan di pertemuan akan datang insyaallah. Kemudian masuk tentang tata cara mandi junub. Nah, ini. Ya, saya kira ini dulu yang bisa kita sebutkan insyaallah taala. Wallahu taala bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.